Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan kelompok bahasa Indonesia dengan judul Teknik Penulisan Subbab sebagai bab, spasi umum, kutipan, catatan kaki, tabel serta gambar, dan batas margin. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Kak Amirul. Ya, Mas mohon izin menyampaikannya. Jadi yang pertama yaitu penulisan subbab sebagai bab. Tata cara penulisan bab dan subbab pada penulisan karya ilmiah ini sangat berbeda dengan tata cara penulisan bab dan subbab pada penulisan skripsi pada umumnya. Kalau penulisan subbab pada bab dan subbab pada karya ilmiah ini ditulis menggunakan sistem numeral, yaitu menggunakan nomor dan huruf secara berurutan. Sedangkan penulisan bab pada skripsi menggunakan sistem Romawi atau menggunakan antar Romawi, dan penulisan subbab menggunakan numeral. Dari pembahasan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa penulisan bab dan subbab pada karya ilmiah dan skripsi itu sangatlah berbeda. Jadi tidak bisa dikatakan sama. Jadi seperti itu. Selanjutnya, Mas. Yang pertama, tata cara penulisan bab pada penulisan karya ilmiah ini ditulis menggunakan huruf kapital dan ditulis pada posisi tengah. Sedangkan penulisan subbab menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata serta tidak diakhiri dengan tanda baca apapun. Di dalam subbab sendiri ada yang namanya anak subbab yang juga memiliki aturan-aturan tersendiri, yaitu aturannya adalah yang pertama, anak subbab ditulis menggunakan font italik. Kemudian yang kedua, seperti penulisan pada subbab sebelumnya, anak subbab juga ditulis menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata serta tidak diakhiri dengan tanda baca. Itu untuk tata cara penulisan bab dan subbab. Yang kedua, jarak antara bab dan subbab. Jika dalam penulisan skripsi dibutuhkan jarak halaman sebagai jarak untuk membuat bab baru atau halaman baru, namun dalam penulisan karya ilmiah ini berbeda. Dalam penulisan karya ilmiah, jarak antar bab bukanlah menggunakan ganti halaman baru, melainkan menggunakan 3 spasi sebagai jarak antar bab saja itu sudah cukup. Jadi tidak pakai ganti halaman, hanya menggunakan 3 spasi saja sebagai jarak antar bab. Yang ketiga yaitu tata cara penomoran bab, subbab, dan anak subbab. Tata cara penomoran bab, subbab, dan anak subbab dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, yakni cara pertama menggunakan sistem campuran, yaitu penulisan bab dimulai dengan menggunakan Romawi besar, huruf kapital untuk penulisan subbab, angka untuk penulisan anak subbab, huruf kecil untuk anak-anak subbab, angka diikuti 1 kurung, dan seterusnya. Itu mungkin teman-teman ya sudah tahu cara penulisan cara penulisan bab dan subbab menggunakan sistem yang ini karena sering dipakai juga. Atau juga bisa menggunakan cara yang kedua, yakni menggunakan sistem angka penuh, yaitu penulisan bab dimulai dengan menggunakan angka Romawi besar, menggunakan Romawi besar, kemudian menggunakan angka semua dan seterusnya. Jadi tidak ada huruf di sini, adanya adalah angka Romawi dan hanya nomor saja. Itu adalah sedikit tentang tata cara penulisan, jarak antar bab dan subbab, kemudian tata cara penomoran bab, subbab, dan anak subbab. Untuk kemudian monggo Mbak Aldita. Spasi umum. Spasi umum. Spasi adalah daerah kosong yang digunakan untuk memberi jarak antara kata, huruf, angka, dan tanda baca. Membuat makalah formal, spasi yang digunakan biasanya berukuran 1,5 lines, yang digunakan untuk keseluruhan isi makalah. Spasi tidak boleh digunakan pada catatan kaki atau kutipan dari sumber tertentu yang menggunakan spasi berukuran 1,0 lines. Ukuran font dan font terkadang
untuk jenis kertas tidak sesuai dengan aturan makalah formal, maka dari itu guru atau dosen terkadang memberitahu kepada murid atau mahasiswa tentang tata cara penulisan makalah yang benar. Nanti slide Mas Dani. Yang ketiga yaitu catatan kaki. Catatan kaki adalah sebuah daftar keterangan khusus yang ditulis pada bagian paling bawah di setiap lembaran akhir. Singkatnya yaitu keterangan yang ditambahkan di bagian bawah halaman, ukuran yang lebih kecil daripada huruf di teks. Catatan kaki digunakan untuk menjelaskan asal kutipan, menjelaskan teks atau istilah khusus yang butuh penjelasan lebih panjang. Catatan kaki yang digunakan dalam menulis karya ilmiah dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu, catatan kaki lengkap, yaitu catatan yang ditulis lengkap dengan mencantumkan nama pengarang, judul buku, nama atau nomor seri, jika ada, jumlah jilid, nomor cetakan, nama penerbit, tahun penerbit, dan nomor halaman. Yang kedua yaitu catatan kaki singkat, yaitu catatan yang ditulis dengan singkat. Catatan kaki ditulis berfungsi untuk memberikan keterangan dan penjelasan tentang sumber dari kutipan penyusunan daftar bacaan pada karya ilmiah supaya mudah dipahami oleh pembaca, untuk menghargai sumber kutipan yang dikutip, dan untuk menunjukkan referensi yang lain supaya pembaca dapat mengetahui ulasan yang lebih jelas mengenai istilah yang digunakan. Selanjutnya, ampun. Mas Dani. Ya, terima kasih Mbak Dita dan Mas Amirul. Untuk selanjutnya, yang keempat, kutipan. Kutipan adalah penjelas sebuah ekspresi, terutama ekspresi atau rasa hati yang tersurat ataupun tersirat, atau juga sebagai pengutip sumber asli. Kutipan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kutipan langsung, atau juga disebut direct quotation, dan juga kutipan tidak langsung, indirect quotation. Yang pertama, kutipan langsung merupakan kutipan yang sesuai ataupun tidak dirubah sedikit pun dari aslinya dan merupakan hasil dari sebuah penelitian, pendapat seseorang, serta sebuah hasil karya dengan menyantumkan sumber referensi. Contohnya, nama pengarang, Rasya, tahun 2020 menegaskan bahwa wakil rakyat tak dapat dipercaya lagi. Mereka broken promise terhadap rakyatnya. Untuk yang kedua, kutipan tidak langsung. Merupakan kutipan yang tidak sesuai dengan teks atau kalimat aslinya, namun sama saja dari hasil penelitian, sebuah pendapat seseorang, dan juga sebuah hasil karya namun menggunakan kalimat sendiri, dengan tetap mencantumkan sumber informasi atau referensi. Tabel dan gambar. Tabel dan gambar adalah hal yang tak pernah lupa ketika membuat suatu karya ilmiah yang mencantumkan sebuah data. Tabel berfungsi sebagai insert table, draw table, dan quick table. Sedangkan gambar berfungsi sebagai objek, peta, serta diagram. Ketentuan dalam membuat dan memberi nomor tabel dan gambar sebagai berikut. Yang pertama, tabel. Tabel memiliki ketentuan. Yang pertama, jarak antar kolom sama dan tak berantakan. Yang kedua, menggunakan ukuran font yang sesuai, tidak terlalu kecil ataupun juga terlalu besar. Yang ketiga, penyajiannya sejajar dengan ukuran kertas. Dan yang keempat, penyusunannya antar garis simetris, sejajar, dan memiliki nilai keindahan. Yang kelima, rapi dan mempermudah ketika dibaca. Yang keenam, tabel dalam karya ilmiah biasanya disajikan sebagai sebuah data penelitian dan ditampilkan pada lampiran. Untuk penyajian pada gambar, yang pertama, ukuran serta resolusi cukup baik guna menarik pembaca dan tidak membuat pembaca itu bertanya-tanya ataupun kebingungan. Yang kedua, garis batas disesuaikan dengan batas tepi kertas. Yang ketiga, tambahkan keterangan tentang gambar, misal nomor atau deskripsi gambar. Yang keempat, jika gambar membutuhkan space yang besar, gambar disajikan dalam bentuk lampiran. Untuk materi selanjutnya, dilanjutkan Mas Siva.
Monggo Mas Siva. Yang keenam, batas menghentikan atau margin. Dalam pembuatan makalah terdapat beberapa aturan, salah satunya adalah pengaturan kertasnya. Biasanya dalam pengaturan kertas akan menggunakan fitur margin yang terdapat pada Microsoft Word. Masih banyak dari kalangan pelajar hingga mahasiswa yang belum mengetahui dan memahami ukuran margin yang tepat dalam penulisan makalah. Aturan margin untuk format penulisan makalah yang baik dan benar juga menjadi poin penting yang harus diketahui para pelajar dan mahasiswa. Hal ini dikarenakan aturan margin termasuk dalam aturan buku yang harus dipatuhi dalam pembuatan semua karya tulis, terutama yang formal. Dalam pembuatan margin sendiri, halaman awal atau pembuka bab termasuk kata pengantar, bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4, memiliki aturan yang berbeda. Margin untuk pembuka bab ialah memiliki top yang berukuran 4 cm, kemudian right 3 cm, left 4 cm, dan bottom 3 cm. Hal ini dikarenakan judul harus dibuat lebih menonjol dari kata yang lain. Margin tersebut hanya digunakan di halaman pembuka. Isi atau halaman selanjutnya memiliki aturan margin tersendiri. Margin yang digunakan ialah top 3 cm, right 3 cm, kemudian left 4 cm, dan bottom 3 cm. Perbedaannya hanya ada pada margin atas atau top. Margin sendiri merupakan fitur yang selalu ada di Microsoft Word, di mana mesin tersebut berguna untuk mengatur jarak di antara bagian atas, bagian bawah, bagian kiri, dan bagian kanan, di mana penghitungan dari dokumen tersebut menggunakan hitungan centimeter. Tidak hanya itu, dengan adanya fitur margin ini, kalaupun juga dapat mengatur orientasi yang ada pada dokumen tersebut. Apakah nantinya akan ditampilkan dalam bentuk cetakan yang memanjang ke atas atau dicetak ke dalam bentuk memanjang ke samping. Caranya untuk mengatur margin ini, yang pertama ialah memilih menu page layout. Langkah yang berikutnya ialah dengan memilih menu margin yang nantinya muncul up margin, lalu kamu bisa memilih tulisan custom margin, dan nantinya akan muncul jendela page setup. Kemudian pada menu margin nantinya kamu perlu mengatur margin secara manual seperti yang dijelaskan di atas tadi. Pada menu ini, kamu diharuskan untuk mengatur paper size menjadi A4. Lalu klik OK agar tersimpan. Selanjutnya, Mas. Kesimpulan dari yang kami jelaskan hari ini adalah makalah yang baik dan benar adalah makalah yang sesuai dengan kriteria penulisan makalah, seperti yang dijelaskan di atas tentang penulisan subbab sebagai bab, spasi umum, kutipan, catatan kaki, tabel serta gambar, dan batas margin. Itu semua termasuk kriteria dalam penulisan makalah yang baik dan benar. Terima kasih. Itu semua hasil dari kerja keras kami dan presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah, waridha walinayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.